Saya percaya Indef pasti sudah punya catatan berkaitan mengenai Perpu ini. Silahkan Pak Fadil. Ya, terima kasih. Saya kira kita di sini paling tidak sepakat lah bahwa memang Perpu ini diperlukan ya untuk bisa menanggulangi COVID-19 ini secara cepat dan tepat gitu kan. Nah tadi kan apalagi sekarang kan saya kira udah akan diundang-undangkan ya menjadi undang-undang yang akan disahkan oleh DPR gitu. Nah persoalannya itu sebenarnya dengan adanya Perpu ini itu seharusnya memang penanggulangan dan penyelamatan ekonominya itu bisa dilakukan dengan cepat dan tepat itu. Nah tadi Pak Raden mengatakan bahwa ada dua hal yang harus cepat dilaksanakan. Pertama adalah perlindungan sosial dan kedua adalah restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak. Tapi satu lagi yang juga harus dilaksanakan secepat itu memberikan kepastian kepada kita semua adalah penanggulangan COVID-19-nya itu sendiri ya. Sehingga ini memberikan confidence kepada pasar, pada masyarakat bahwa memang pemerintah misalnya serius dan benar-benar melaksanakan ini dengan baik gitu. Nah misalnya saja ya, bagaimana misalnya kita memiliki suatu confidence kalau misalnya testing capacity kita itu masih rendah gitu kan. Nah, kemudian juga ada data-datanya itu dianggap ya oleh sebagian kalangan itu masih underreported gitu kan. Nah kemudian juga kebijakannya itu kadang-kadang tidak konsisten ya. Baru saja misalnya ada ide untuk merelaksasi gitu kan aturan-aturan terkait dengan PSBB itu. Nah kemudian kan diralat lagi misalnya tentang aturan terkait dengan logistik dan seterusnya itu oleh Menteri Perhubungan itu ya. Nah jadi itu saya kira juga menunjukkan bahwa memang belum ada suatu langkah-langkah ya dan kebijakan-kebijakan yang memberikan confidence kepada masyarakat dan pasar. Padahal sebenarnya dari sisi misalnya penyediaan dananya itu kan tadi ada sekitar 75 triliun ya, yang diperuntukkan untuk membangun kapasitas kesehatan, fasilitas kesehatan termasuk testing capacity itu gitu kan. Nah itu yang saya kira juga harus menjadi bagian karena yang program penanggulangan ini karena itu akan menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu kan. Termasuk misalnya kapan kita bisa exit daripada keadaan ini. Nah belum lagi kita kalau misalnya memikirkan apakah ada second wave atau third wave dan seterusnya gitu kan. Tapi setidaknya kalau misalnya ada langkah-langkah yang cepat dan tepat terkait dengan penanggulangan COVID itu sendiri akan membantu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan restrukturisasi perusahaan-perusahaan itu. Saya kira sekarang memang sama lah ya. Betul bahwa tadi ada prioritas UMKM dan yang lain, tapi juga semuanya ini kan memberikan dampak yang sama itu UMKM, informal juga perusahaan. Misalnya sektor penerbangan, perhotelan, logistik dan seterusnya itu juga sama menderitanya dengan UMKM dan seterusnya itu. Oleh karena itu saya kira harus ada peran aktif gitu ya, proaktif dari pemerintah dan dari industri itu untuk mengakses ya, menilai ya, mengakses kira-kira kerugian dari industri-industri yang yang strategis itu berapa gitu. Nah kemudian dari situ baru kita memperoleh gambaran misalnya kebutuhan itu yang diperlukan, dana yang diperlukan untuk melakukan restrukturisasi atau lewat penjaminan dan sebagainya itu bisa dilakukan. Ini yang sekarang ini belum ada kayaknya itu komunikasi antara industri, perusahaan dengan pemerintah terkait masalah ini. Nggak ada Pak Raden selama ini obrolan-obrolan itu paling tidak ya didengar lah. Ada pembicaraan ya. Tapi ya persoalannya kan mungkin pandangan yang view yang berbeda tetap aja. Jadi yang kita katakan tadi pemerintah itu di sisi lain ada tugas dia memang harus hati-hati ya. Di sisi lain dunia usaha sudah melihat kebutuhannya dan semuanya sudah prepare begini. Jadi kita mengerti bahwa pemerintah juga memang nggak punya resources yang signifikan. Ya kita tahu itu. Tapi yang kita keluhkan tadi adalah kalau sudah dikasih dengan Perpu ini,
ya mau cepat aja. Sudah dikasih kok payungnya, itu loh. Itu yang menjadi penting sekali. Yang kedua memang kita tahu ketidakpastian yang dikatakan oleh Mas Misbahkun tadi itu ketidakpastian yang permanen katanya. Nah, ini yang menjadi problem yang paling besar dihadapi oleh dunia usaha dan kita paling tidak senang dengan ketidakpastian kan. Kalau risiko itu kita bisa calculated risk, maka kita berani mengambil risiko jadinya. Ya, dengan begitu mungkin kita akan mempekerjakan orang karena kita tahu bisa dikalkulated ini. Tapi kalau ketidakpastiannya itu berprolong seperti itu, kita nggak mau mengambil risiko jadinya. Ujungnya apa? Daripada nanti kita nggak tahu apa yang terjadi, kita berhentikan dulu orang ini karena kita nggak tahu kapan ini dibuka. Nah, ini yang paling dibenci oleh dunia usaha, ya, ketidakpastian ini. Selama ini